Coba bayangin deh, kamu punya satu ide dan rasanya, wah, ini brilian banget. Kamu coba skala kecil dulu, dan hasilnya luar biasa. Semua orang semangat, data awalnya bagus banget. Tapi, gimana kalau kesuksesan awal itu, cuma ilusi? Fata Morgana. Betul, hari ini kita mau bahas soal itu. Jebakan paling pertama, paling fundamental dalam ngembangin ide apapun. Mastiin potensi yang kamu lihat itu beneran nyata. Kita bakal bedah bab pertama dari buku The Voltage Effect, judulnya Dupers and False Positives. Misinya simpel aja sih. Kita mau ngerti apa itu positif palsu dan gimana caranya biar kita nggak buang-buang waktu, uang, dan energi. Betul sekali. Istilah positif palsu atau false positif ini pada dasarnya alarm palsu. Kamu dapat sinyal sukses, padahal kenyataannya enggak. Ini bisa terjadi di mana-mana loh. Mulai dari tes medis yang bilang kamu sakit padahal sehat, sampai program sosial yang kelihatannya berhasil banget di awal, ternyata gagal total. Nah, dalam konteks kita ini, sebuah ide kelihatan punya voltase atau potensi gede banget, padahal aslinya kosong. Ini rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, biar nggak abstrak, kita langsung pakai contoh yang epik banget. Mungkin kamu juga pernah dengar program DRE. DRE. Iya, kasus klasik. Itu loh singkatan dari Drug Abuse Resistance Education. Jadi, DRE ini kan diluncurkan tahun 1983 ya, di Los Angeles. Idenya di atas kertas kedengeran masuk akal banget. Mereka bawa polisi berseragam, masuk ke kelas-kelas buat ngajarin anak-anak soal bahaya narkoba. Tujuannya kayak menginokulasi gitu ya, biar anak-anak kebal sama godaan narkoba. Pas banget sama slogan Just Say No-nya Nancy Reagan waktu itu. Persis. Dan di awal, kelihatannya berhasil banget. Ada satu studi di Honolulu tahun 85, mereka nguji hampir 1.800 anak. Dan hasilnya nunjukin program ini punya potensi pencegahan yang kuat. Nah, karena hasil awal yang kelihatannya bagus ini, langsung, keran dana pemerintah dibuka lebar-lebar. Meledak programnya, menyebar ke seluruh Amerika, bahkan ke lebih dari 40 negara lain. Katanya sih sampai menjangkau 43 juta anak, bayangin. 43 juta anak. Anggarannya jutaan dolar dari uang pajak. Semua orang percaya, ini dia solusinya. Di sini nih, bagian gilanya. Setelah puluhan tahun jalan, jutaan dolar digelontorkan, ternyata programnya gagal. Total. Bener. Puluhan penelitian lanjutan setelah itu, hasilnya konsisten. Dari itu sama sekali nggak ada efeknya. Nggak ada penurunan penggunaan narkoba yang signifikan secara statistik. Bahkan ada yang lebih parah, kan? Ada. Parahnya lagi, satu studi justru nemuin efek sebaliknya. Program ini malah bikin anak-anak jadi penasaran. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu nama-nama narkoba. Yang tadinya nggak kepikiran, jadi pengen coba-coba. Jadi alih-alih mencegah, malah bisa memicu. Tunggu. Ini kan aneh banget. Kok bisa data awal di Honolulu itu bilang berhasil, tapi kenyataannya zong? Apa datanya dimanipulasi? Nah, ini dia poin kuncinya. Kemungkinan besar datanya jujur, tapi data itu berbohong secara statistik. Ini yang disebut kesalahan statistik. Bayangin Bini. Studi di Honolulu itu mungkin, secara kebetulan aja dapat sampel anak-anak yang emang lain dari yang lain. Maksudnya outlier gitu? Betul, outlier. Mungkin mereka dari lingkungan yang super suportif atau punya karakter yang emang bikin mereka jauh dari narkoba, mau ada atau nggak ada program DARE. Jadi cuma karena kebetulan sial aja? Bisa dibilang gitu. Para peneliti waktu itu bahkan udah ngitung ada kemungkinan sekitar 2% hasil riset mereka itu positif palsu. Dan ya ampun, sialnya mereka kena di angka 2% itu. Jadi dari awal, voltase yang mereka lihat di DARE itu nggak pernah benar-benar ada. Cuma ilusi statistik. Gila ya, cuma karena statistik bisa salah fatal gitu. Tapi jangan-jangan bukan cuma soal statistik loh. Jangan-jangan otak kita sendiri yang emang suka bohongin diri kita. Tepat sekali. Ini yang lebih serem. Ini bukan cuma soal apes kena statistik jelek. Buku ini menekankan banget. Pikiran kita sendiri itu publik penghasil positif palsu paling produktif. Ini ada kaitannya sama konsep bias kognitif dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Otak kita itu pada dasarnya pemalas. Suka cari jalan pintas. Oke, bias apa nih yang paling sering jadi biang kerok? Yang paling terkenal, confirmation bias, bias konfirmasi. Sederhananya, kita cenderung nyari, menafsirkan, dan ingat informasi yang mendukung apa yang udah kita yakini.
Sebaliknya, kita cenderung abai sama info yang menentang keyakinan kita. Ah, ini kayak kalau kita lagi naksir satu merek mobil ya. Misalnya suka merek X. Tiba-tiba di jalan jadi sering banget lihat mobil merek X. Bukan karena mobilnya jadi banyak, tapi karena otak kita lagi aktif nyari konfirmasi kalau pilihan kita itu benar. Ada satu eksperimen klasik dari psikolog Peter Watson yang ngejelasin ini dengan sangat baik. Subjek dikasih 3 angka, 2, 4, 6. Tugas mereka nebak aturan di balik urutan itu. Oke, tebakan pertama aku pasti angka genap berurutan naik 22. Jadi aku bakal coba tes dengan 8, 10, 12. Nah, itu dia. Hampir semua orang melakukan itu. Mereka bikin hipotesis, terus cuma nguji contoh-contoh yang mengkonfirmasi hipotesis mereka. Padahal, aturan sebenarnya jauh lebih simpel. Angka apapun yang urutannya menaik. Jadi, 1, 2, 3 benar. 10, 20, 300 juga benar. Sedikit banget yang kepikiran buat nyoba nyanggah hipotesis mereka. Misalnya dengan ngetes 3, 2, 1. Jadi kalau kita udah jatuh cinta sama sebuah ide, otak kita otomatis jadi cheerleader buat ide itu. Bukan jadi kritikus, bahaya banget ya. Sangat berbahaya. Dan ini diperparah sama bias kedua. Bandwagon effect. Efek ikut-ikutan. Kita ini kan makhluk sosial ya. Kita cenderung ikut-ikutan apa yang dipercaya banyak orang, apalagi kalau yang ngelakuin itu orang penting. Ini yang bikin DARE jadi raksasa kan? Didukung kepala polisi, pendidik, ibu negara. Siapa yang berani bilang program ini jelek? Tepat. Begitu DARE dapat momentum sosial, bias konfirmasi dan efek ikut-ikutan ini jadi lingkaran setan. Makin besar programnya, makin banyak yang percaya, dan makin susah dihentikan. Bahkan ketika bukti gagalnya udah numpuk. Oke, jadi jebakannya ada dari statistik dan dari otak kita sendiri yang bias. Tapi kayaknya ada lagi deh. Kadang kita bukan cuma tertipu, tapi kita sendiri yang secara nggak sadar nipu diri sendiri karena udah terlanjur banyak berkorban. Nah, itu dia jebakan berikutnya, yang disebut winner's curse, kutukan pemenang. Ini sering terjadi di situasi lelang, di mana nilai sebuah aset itu nggak pasti. Contohnya, perusahaan besar rebutan mau akuisisi startup yang lagi naik daun. Maksudnya kutukan pemenang gimana? Bukannya menang itu bagus? Gini, bayangin ada toples isi koin. Semua orang diminta nebak jumlahnya. Tapi aturannya, yang menang adalah penawar tertinggi. Dan dia harus bayar sejumlah tawarannya itu. Nah, siapa yang paling mungkin menang? Orang yang nebaknya paling tinggi, paling optimis. Persis. Orang yang paling melebih-lebihkan jumlah koin di dalam toples. Jadi dia menang lelangnya, tapi dia bayar jauh lebih mahal dari nilai aslinya. Dia menang sekaligus rugi. Itulah kutukannya. Nati. Ini kayak pas kita perang bidding barang langka di e-commerce. Saking pengennya, kita terus naikin tawaran sampai nggak rasional. Pas menang, baru sadar, duh kok gue bayar semahal ini ya? Betul. Dan dalam pengembangan ide, ini sering terjadi. Kamu terlalu optimis, kamu membayar terlalu mahal dengan waktu dan uang. Terus, karena ada cost bias, bias biaya, kamu jadi malas ngaku kalau investasimu gagal. Mikirnya, sayang banget udah keluar duit segini banyak. Akhirnya kamu terus-terusan gali lubang tutup lubang. Kalau bias-bias ini kan jebakan yang kita buat untuk diri sendiri ya. Berarti bisa juga dong ada orang yang sengaja menjebak kita? Tentu saja. Dan ini membawa kita ke sisi paling kelam dari positif palsu. Duper effect. Duper itu artinya penipu. Ini situasi di mana seseorang sengaja memanipulasi, memalsukan, atau bohong soal data buat nyiptain ilusi keberhasilan. Wah, ini udah masuk ranah kriminal dong. Contohnya siapa? Banyak. Yang paling fenomenal pastinya Elizabeth Holmes dari Theranos kan? Oh, tentu. Dia itu contoh duper level dewa. Betul. Dia berhasil bangun perusahaan bernilai miliaran dolar di atas fondasi kebohongan. Dia klaim punya teknologi revolusioner yang bisa lakuin ratusan tes darah cuma dari setetes darah. Investor kelas kakap, politisi, semua percaya. Padahal, teknologinya nggak pernah berfungsi. Mereka terus-terusan malsuin demo, manipulasi hasil tes. Ini duper efek skala masif. Oke, makin serem ini. Jadi kita gampang ketipu sama data, sama otak kita sendiri, sama winner's curse, bahkan bisa ditipu mentah-mentah sama orang. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya kita bisa ngelindungin ide kita biar nggak jadi positif palsu berikutnya? Jawabannya, untungnya cukup elegan. Namanya replikasi. Replikasi? Maksudnya?
Diulang-ulang gitu tesnya. Tepat. Dan cerita penemuannya ini unik banget. Nggak ada hubungannya sama statistik rumit, tapi sama tes susu. Hah? Tes susu? Serius? Serius. Jadi ceritanya, ini di Inggris tahun 1920-an. Ada ahli statistik jenius, Ronald Fisher, dia lagi santai minum teh sama teman-temannya. Salah satu koleganya, seorang ahli botani namanya Muriel Bristol, nolak teh yang disiapin buat dia. Kenapa ditolak? Dia bilang, maaf, saya lebih suka teh dulu baru susu. Bukan susu dulu baru teh. Klasik banget perdebatan orang Inggris. Terus? Fisher dan yang lain ngejek dia. Bilang rasanya pasti sama aja. Tapi Bristol kekeh, dia bisa tahu bedanya. Akhirnya, mereka bikin tes ilmiah dadakan. 8 cangkir teh, 4 susu dulu, 4 teh dulu. Urutannya acak. Bristol diminta nebak, mana yang mana. Dan hasilnya? Dia bener semua, 8-8-nya. Semua orang kaget. Tapi terobosannya bukan soal lidah super Bristol. Terobosan Fisher adalah kesadarannya. Dengan mengulangi tes berkali-kali, dia bisa ngitung secara matematis seberapa kecil kemungkinan Bristol cuma beruntung. Semakin banyak pengulangan yang benar, semakin kecil kemungkinan itu cuma kebetulan. Tapi kan kalau kita sendiri yang ngulang tesnya, bias konfirmasi kita bisa tetap main kan? Kita bisa secara nggak sadar ngatur tesnya biar hasilnya bagus terus. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan itu sebabnya standar emasnya bukan cuma replikasi, tapi replikasi independen. Artinya bukan kamu yang ngulang tesnya, tapi orang atau tim lain yang sama sekali nggak punya kepentingan pribadi idemu berhasil atau gagal, yang harus nguji idemu. Wah, ini yang nggak pernah dilakuin di ARE di awal ya. Mereka cuma pegang satu studi itu dan langsung tancap gas. Tepat sekali. Kalau saja waktu itu ada tim peneliti independen lain yang coba mereplikasi studi di Honolulu dan hasilnya gagal, bencana Dare bisa dihindari. Replikasi independen ini kayak stres tes paling brutal buat sebuah ide. Tapi di dunia nyata bukannya itu susah banget ya. Apalagi buat startup yang harus gerak cepat. Masa kita nunggu tim riset dari luar ngetes produk kita? Benar, itu tantangannya. Tapi prinsipnya bisa diterapkan dalam skala kecil. Anggap aja kayak berkencan. Kencan pertama rasanya luar biasa. Koneksinya dapat banget. Apa itu cinta sejati? Mungkin. Tapi bisa jadi cuma karena suasananya pas. Makanya butuh kencan kedua, ketiga, di situasi beda. Buat mereplikasi pengalaman baik itu. 3 pengalaman baik lebih bisa diandalkan daripada 1 kencan pertama yang spektakuler. Oke, jadi kesimpulannya nih buat kita semua. Sebelum kamu jor-joran buat sebuah ide bisnis, proyek sosial, atau bahkan kebiasaan baru, ada satu tanda vital yang harus dicek paling pertama. Apakah keberhasilan awal yang kamu lihat itu nyata? Voltasenya beneran ada atau itu cuma positif palsu? Dan buku ini nantang kita buat ngelakuin sesuatu yang berlawanan sama intuisi kita. Jadilah kritikus paling pedas untuk idemu sendiri. Lakukan apa yang gagal dilakukan orang-orang di tes angka 2, 4, 6. Jangan cuma cari konfirmasi, justru sebaliknya, coba cari sanggahan. Bisa jadi dengan secara aktif mencari di mana letak kelemahannya, kamu justru akan menemukan di mana kekuatannya yang sejati berada.